Nah, pas SMP itu juga aku ketemu sama saudaraku dari mama. Jadi pas lagi main ke rumah nenek, ketemu sama saudara dari mama, dia nyuruh ke sini. Sini kamu, katanya. Kenapa? Kamu tuh kemana-mana bawa ular, katanya gitu. Kaget dong. Itu pas lagi di ruang tamu nih, di ruang tamu rumahku. Lagi duduk doang, duduk begini, tiba-tiba ada angin kencang banget. Brus gitu. Masuk dalam rumah? Ya, masuk dalam rumah, dari dalam rumah keluar rumah gitu. Brus gitu. Aku nengok begini, ada sosok kayak apa ya, yang auranya hijau tuh mak lampir ya, yang diikat rambutnya ini gini. Iya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih bersama gue Raffi. Sebelumnya gue mau ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah support channel Dering Malam dari awal sampai sekarang. Semoga teman-teman yang udah support kita selalu dalam lindungan Allah, dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Nah, kita nggak usah lama-lama lagi nih, kita langsung sapa aja dulu nih, ada narasumber yang sudah datang ke studio Dering Malam. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Mungkin boleh dikenalin dulu nih. Ya. Namanya siapa? Selamat malam ya. Malam, Ya, siang. selamat malam semuanya, atau mungkin selamat pagi buat orang-orang yang punya semangat pagi ya. Perkenalkan, nama saya Kartika, biasa dipanggil Tika, Teko, Bambang. Ya. Boleh nggak sih kayak gitu? Nggak apa-apa. Oke, Kak Kartika, sekarang kesibukannya apa nih Kak? Sekarang kesibukannya kerja sambil kuliah. Kerja, wah dua hal yang ini ya, lumayan hektik lah. Enggak sih, biasa aja. Sombong. Oke, tadi gue juga agak kaget nih. Jadi gue sama Kartika ini udah teman lama lah. Maksudnya selama gue berteman, gue nggak pernah tahu kalau dia ini punya pengalaman atau cerita-cerita ya yang berbau-bau dengan horor nih. Ini pinter juga nyembunyinya ya. Nah, 6 tahun loh. 6 tahun. Nah, mungkin kita minta Kak Kartika nih cerita sedikit nih. Di-spill dulu ceritanya gimana sih Kak? Hal yang paling epicnya, yang paling aku kaget banget, ternyata aku segitu dekatnya dengan dunia goib. Adalah ketika aku lagi selfie. Biasalah anak muda remaja gitu kan suka selfie. Aku waktu itu selfie belum pakai kerudung tuh. Pakai kerudung, pakai jaket doang. Selfie begini set. Dan apa yang terlihat di foto itu aku bener-bener nggak nyangka, ternyata fotonya itu adalah foto aku, tapi nggak kayak aku. Itu bener-bener muka aku gelap banget, hitam. Dan aku kan lidahnya julur ini. Oh, lagi fotonya julurin lidah. Kayak anak jomblo gitu kan. Iya. Lidah aku ngebelah kayak ular. Mukanya juga muka kayak ular gitu. Itu di kameranya? Di kameranya. Oke, tahan dulu nih Kak ceritanya. Oke, tahan dulu. Buat teman-teman yang penasaran, jangan di skip videonya, tonton sampai habis. Nah, buat teman-teman juga yang pengen cerita kayak Kak Kartika di sini, teman-teman bisa langsung aja hubungi kita di Instagram kita @deringmalam_ atau bisa juga kirim ke email kita. Nanti emailnya gue taruh di kolom deskripsi. Sebenarnya tadi yang pertama kali aku cerita itu ya, perihal foto yang aku terlihat seperti ular dengan lidah yang ngebelah. Kan kalau ular lidahnya ngebelah ya. Itu pertama kali aku ngeh dan ingat bahwa dulu aku waktu kecil pernah sakit demam. Namanya anak kecil sakit demam tuh gimana sih, tidur ya kan, kesakitan. Nah, selama aku tidur itu, aku bangun ngelihat di tembok ada ular sanca. Di tembok ada ular sanca kayak gini di sini. Jalan gitu gitu. Dan aku langsung teriak kan, gimana sih anak kecil kaget ngeliat ular, teriak histeris, mama ada ular gitu kan. Nah, abis itu kita semua yang lagi di kamar tuh keluar ke ruang tamu. Niat kita sih mau ngindarin ular sanca, ngehindarin histerisnya aku gitu kan. Tapi udah keluar pun aku masih teriak-teriak, ternyata ularnya masih ada di kamar gitu. Yang bisa lihat aku doang, yang lain nggak bisa ngeliat. Dan itu bukan cuma ular sanca doang, ada anak-anaknya juga. Nggak ngerti dia sekeluarga mau ngapain di kamar gitu kan.
Dan mama sih walaupun saat itu takut, kaget juga kan, kok ada ular sanca di kamar dan nggak ada yang lihat kecuali aku, berarti kan ularnya goib dong. Iya. Nah itu awalnya mama kaget, cuman ternyata setelah dengar cerita-cerita dari teman-temannya mama, namanya Mak Gosip kan. Iya. Ternyata emang anak-anak itu kebanyakan yang sakit demam suka ngelihat hal-hal yang aneh. Kayak mungkin ngelihat ada orang lagi perang, ada orang yang lagi naik kuda, kayak gitu. Efek dari sakit. Iya. Jadi mama pas udah denger cerita itu, oh ya udah berarti Tika nih kemarin ngeliat ular sanca hal biasa. Mungkin karena lagi sakit, setengah sadar setengah mimpi gitu kan. Iya. Nah, ternyata itu bukan sesuatu hal yang biasa. Bukan sesuatu hal yang, oh itu cuman karena sakit gitu. Karena setelah itu aku jadi bisa ngelihat hal-hal yang aneh, yang tak kasat mata, yang harusnya kita tuh nggak perlu ngelihat dan nggak bisa ngelihat tapi bisa kita lihat gitu. Itu awalnya ternyata. Jadi banyak kali aku jadi sering lihat yang mungkin cewek yang orang lain nggak lihat tapi aku bisa lihat. Mungkin anak kecil aku ngelihat tapi yang lain nggak ngelihat. Suara-suara yang aku bisa dengar tapi orang lain nggak bisa dengar, kayak gitu. Dan itu memang setiap kali aku ngeliat jelas gitu. Jelas kayak ngeliat orang aja gitu. Jadi yang awalnya kita tuh mikirnya oh paling orang gitu. Yeah. Tapi kok orang mukanya jelek banget gitu kan. Baru lihat nih ada orang gitu ya. Iya, jeleknya tuh bukan jelek yang kayak dia hitam atau tongos, bukan, tapi kayak ini orang jeleknya tuh kayak rupanya tuh jelek, nggak aneh gitu, nggak biasa. Yeah. Misalkan matanya cuma setitik atau mungkin mukanya tuh setengah hancur gitu ya, jelek kan itu namanya. Yeah. Nah itu seringkali terlihat. Contohnya nih yang aku pernah inget itu ketika aku lagi masuk SD nih ya. Aku jadi pas sakit itu aku belum masuk sekolah, masih anak ingusan, masih kecil, masih ya paling 3 apa 4 tahun lah. Tapi ingatan itu membekas jelas. Masih ya? Aku masih inget ular sancanya kayak gimana. Iya, dan itu arahnya juga memang dia pas masuk itu bukan yang dari dalam dapur ke luar gitu, tapi dari luar ke dalam gitu. Seolah-olah emang niat masuk ke dalam rumah kayak gitu. Nah itu aku begitu masuk SD, aku sering banget ngeliat hal-hal yang aneh, mendengar hal-hal yang aneh. Jadi ular tuh yang masuk ke rumah bukan cuma sanca. Waktu itu di SD tuh sering lihat ular-ular lain yang masuk dan itu nggak ada yang lihat selain aku. Dan maksudnya lebih sering lihat ular ya? Iya, ular. Ada satu tanda nggak ular itu? Enggak. Pokoknya beda-beda ularnya juga. Okay. Nah usut punya usut, temanku yang bisa lihat juga, anak SD ternyata ada juga yang bisa lihat ya. Ini teman SD yang lihat juga? Teman SD juga, terus ada juga yang memang teman tapi dia anak SMP gitu. Pas ngeliat rumah, ini mah dulunya sawah ya gitu. Pantesan banyak ular, katanya gitu. Oh iya, tapi masa ya sawah kan ular biasa dong, ini ularnya goib gitu. Iya. Kalau di cocokologi emang mungkin masuk lah ya. Masuk. Ya udahlah kita terima aja cocokologinya gitu. Oke. Nah, terus masuk SD itu hal-hal yang aku lihat itu ternyata tidak seberapa dibandingkan yang dilihat kakak pertamaku. Jadi yang bisa melihat ternyata bukan cuma aku tapi kakak pertamaku juga bisa lihat. Bahkan lebih jelas dan lebih menyeramkan yang dia lihat. Dan kalau aku kan cuma ngeliat terus merasakan, mendengar. Kalau kakakku tuh sampai ngobrol sama mereka. Kakak kandung ya? Kakak kandung, kakak pertama tuh. Anakku anak ketiga. Ya tadi bisa sambil ngobrol. Tapi dia bukan orang yang gue bisa ngobrol loh sama si ini si itu gitu. Sama si pocong lah, sama si kuntilanak. Enggak, dia diem aja. Kalau ditanya baru dia jawab kayak gitu. Jadi dia merahasiakannya juga gitu. Nah kita lanjut nih ceritanya. Sudah ada banyak sih, cuman aku pilih-pilih ceritanya yang aman lah ya. Ya yang aman-aman aja lah. Sebenarnya ketika kita cerita kayak gini, mungkin ada yang ikut datang denger, yang aku ceritain dia mendengar kalau dia tuh diomongin terus dia datang gitu kan. Jadi kita ceritanya yang aman-aman aja, yang berbahaya tidak perlu. Iya benar-benar. Iya. Kalau Bang Raffi tuh kemarin minta ceritanya yang epic, tapi kita ceritain yang Grandmaster aja. ML dong. Welcome. Itu mobile. Oke, kita lanjut ya. Cuman kalau SD itu kan aku lebih banyak main, jadi nggak terlalu merhatiin yang kayak gitu-gitu. Mulai lebih beratnya itu pas SMP sih. Nah, pas SMP itu juga aku ketemu sama saudaraku dari mama.
Jadi pas lagi main ke rumah nenek, ketemu sama saudara dari mama, dia nyuruh ke sini. Sini kamu, katanya. Kenapa? Kamu tuh kemana-mana bawa ular, katanya gitu. Kaget dong, ular mana gitu kan. Gue kan gak ngerasa punya ular gitu. Iya, cuman tahu pernah ngeliat lah gitu ya. Terus dia bilang, kamu tuh bawa ular gitu. Kamu waktu kecil pernah sakit kan? Diem tuh. Sakit ya? Iya pernah. Terus kamu ngeliat ular kan? Iya. Itu sampai sekarang ikut kamu. Di situ langsung, oh jadi selama ini aku bisa ngeliat hal-hal yang nggak kasat mata tuh jangan-jangan karena ular itu. Nah itu taunya tuh. Oke. Gitu. Terus pas dia mau ngusir ularnya langsung kabur ke kamar mandi. Terus gitu ke kamar mandi. Dan yang lihat cuman lu doang tuh? Sama si saudara itu. Kaget sih sebenarnya pas ngeliat itu karena selama ini nggak aku lihat. Selama dia ngikutin aku tuh nggak pernah ngeliat dia lagi, tapi pas dia kabur kamar mandi kelihatan ngacir, gitu. Dia takut tuh ya? Takut sama saudaraku itu karena memang dia kan punya ilmunya. Iya. Ya gitu kan. Nah, terus aku juga pernah, namanya anak SMP kan kalau misalkan pulang sekolah nggak langsung pulang ya. Atau cuman gue yang kayak gitu ya? Mana warnet dulu? Kita jajan dulu es kelapa gitu. Iya. Jajan apa nugget, papeda kayak gitu. Pulangnya harusnya siang jadi sore gitu kan. Apa emang gue yang bandel doang ya? Jadi kita sering ngumpul tuh nyari tempat-tempat yang memang buat nongkrong kayak saung. Nah waktu itu kita nongkrong di balai warga. Kan kalau di RT RW itu kan suka ada balai warga ya. Iya. Kita duduk di situ, balai warganya tutup pintunya ditutup gitu, kita di depannya yang ada terasnya gitu, lagi asik makan sambil ketawa-tawa, emang sih kita ketawa kenceng-kenceng, wah gitu kan, tiba-tiba ada angin jus, tapi nggak kenceng sih, cuman gitu. Pas nengok ada cewek rambutnya segini, pakai baju putih, ya tipikal hantu-hantu gitu sih, yang padahal tipikal hantu-hantu gitu kan, mukanya sih biasa aja, cantik, ya cantik lah namanya cewek ya. Cuman mukanya kayak emak-emak gitu. Dan sesuai dengan wajahnya dia marah-marah, jangan berisik kayak gitu. Dan di situ aku baru ngeh kalau kita tuh berkomunikasi sama mereka ngomongnya nggak kayak sama manusia. Cuman kedengeran suaranya cuman bukan dari mulutnya, emang kedengeran aja, nggak tahu dari mana gitu. Jangan berisik. Gitu. Jadi itu kedengerannya kayak apa ya? Melingkupi seluruh kupingku gitu lah. Jangan berisik gitu, bergema. Oh iya nggak berisik, kita pindah aja gitu. Itu tapi aku yang lain ngeliat teman-teman? Enggak ngeliat. Aku bilang ngeliat. Gitu. Dan mulai saat itu aku mulai berani tuh komunikasi sama setan-setan yang aku temui. Tapi dilarang sama saudaranya mama itu. Nggak boleh ya ngobrol sama mereka. Takutnya mereka makin suka terus diikutin kamunya. Kata dia gitu kan. Tapi walaupun udah nggak komunikasi, udah nggak berusaha untuk komunikasi gitu ya, ternyata memang orang yang bisa ngelihat itu kan katanya disukai sama makhluk-makhluk ya. Ternyata aku tuh tetap diikutin sama mereka. Karena tahu bisa ngelihat ya? Karena tahu bisa ngelihat. Jadi kalau kata orang-orang indigo atau orang-orang yang ngerti hal gaib itu mah, ketika ada orang yang bisa ngelihat nih, makhluk itu pasti langsung, dia bisa ngelihat nih, gue suka nih gitu. Itu antara dia memang pengen temenan sama kita atau emang suka doang gitu. Oke, baru tahu nih. Dan itu semakin hari semakin bertambah. Setiap aku nengok, kok ada makhluk ini. Setiap aku nengok, di belakangku ada makhluk itu gitu. Ada apa aja? Ada sosok cewek. Ceweknya ada yang nggak pakai kerudung. Ada juga yang pakai kerudung bawa-bawa anak, minta ajarin ngaji coba. Serius? Iya. Terus ada juga kayak ular gitu, ada undur-undur. Oke. Jadi banyak hewan juga, banyak yang sosoknya kayak manusia juga. Nah, pas SMP itu juga aku namanya seneng sama hal gaib dan orang-orang sekitar tuh pada suka hal gaib kan. Hal gaib itu hal yang horor tuh hal yang diminati orang banyak orang ya kan. Khususnya di Indonesia lah. Iya, nah jadi karena mereka pada suka cerita-cerita hororku, jadi aku tuh ngerasa kayak gue harus lebih jago nih, gue harus belajar nih gitu. Jadi aku dikasih bahasanya saran buat wiritan, biar kita tuh makin ngelihatnya makin tajam, makin sama bisa. Teman-teman SMP tuh? Sama teman-teman SMP yang bisa
Tapi kalau yang perihal wiritan sama sholatnya harus dikencengin tuh dari orang kuliahan, nah sama aku. Jadi aku emang temennya kan banyak ya dari kuliahan, SMK, SMP. Nah sama orang kuliahan yang bisa juga tuh suruh wiritan kamu, sholat kamu, biar kamu lebih tajam ngeliatnya gitu kan. Udahlah kita sholat, kita wiritan, tapi biar tajam, bukan biar karena Allah gitu. Iya. Emang udah belok tadi situ tuh. Nah mulai dari situ tuh makin banyak yang bisa aku lakukan. Contohnya aku bisa ngeliat kamu nanti bentar lagi sakit gitu, kamu nanti bentar lagi ada ini itu gitu. Iya, nerawang kayak gitu. Bahkan ada yang lagi sakit perut nih, aku bacain Al-Fatihah, pegangin perutnya sembuh kayak gitu. Jadi semakin banyak yang bisa aku lakukan gitu. Oke, semenjak itu wirid-wiridan itu. Terus juga aku yang tadinya cuman bisa ngeliat-liat orang, ngeliat-liat yang tak kasat mata gitu, jadi bisa tiba-tiba bilang bulan ini di sekolah kita ada yang mati gitu. Dan iya kayak gitu. Terus ada kayak gitu, serem. Kadang-kadang ada bayangan juga bulan ini yang meninggal karena kecelakaan, terus itu bayang-bayang kayak gitu. Yang kecelakaan tuh kayak gimana kecelakaannya. Tapi lu sampein gitu? Sampein. Kan tengil, anak SMP tengil. Yang bakal kejadian? Enggak sampein ke teman-teman SMP. Teman-teman tongkrongan aja. Kayak gitu. Kan namanya anak SMP, apalagi gue tengil kan. Gue jago nih, gue bisa nih. Lagi ininya lah, energiknya. Iya, energiknya lagi rame-ramenya lah. Bahkan di SMP gue ini loh sempet buka usaha. Buka usaha? Lu mau gue ramal gak? Gue ramal, nanti lu bayar 10.000 ke gue, isiin pulsa 10.000 gitu. Seriusan? Iya, aneh. Laku. Jadi dulu sering dipanggil Mama Lauren. Mama Lauren? Iya. Teman-temannya mau konsultasi, nomornya ada di bawah. Jangan ya. Tapi ada yang sadar sih, ada orang-orang yang waras gitu kan. Gue mau nanya sama lu katanya, tapi gue takut musyrik gitu. Emang musyrik gitu kan, tapi kan gue dapet duit gitu. Iya. Yang penting cuan gitu ya. Iya. Jadi dulu kuotaku tuh aman karena itu ada terus ya kan. Iya. Dan aku semakin sering wirid, semakin sering sholat. Aku tambahin juga sholatnya tuh lebih istilahnya tuh kita lebih khusyuk gitu kan. Tapi tetap aja bukan karena Allah gitu kan. Dan itu berlanjut sampai kelas 1 SMA. Nah, kelas 1 SMA itu lebih parah lagi. Kalau yang tadinya aku doang nih yang jadi pusat perhatian, yang bisa hal-hal horor, ternyata pas di SMA itu aku malah ketemu sama orang-orang lainnya yang banyak juga, yang bisa juga ngelihat, bahkan lebih jago daripada aku. Circleku gitu semua. Dari SD loh. Circle-nya itu aja. Ya kalau SD kan main-main biasa. Iya. SMP pada suka diramal, pada suka dilihat, pada suka diceritain hal-hal horor gitu. Pas SMA ketemunya sama yang lebih jago gitu. Maksudnya setiap jenjang pendidikan ada ininya masing-masing gitu. Iya. Yang berbau-bau dengan mistik lah gitu. Hal mistik gitu. Makinlah aku gencer di hal-hal gaib itu. Terlebih pas lagi SMA itu, di sekitarku selain orang-orang yang jago itu, tapi ada juga orang-orang yang kesurupan, orang-orang yang sering kesurupan gitu. Dan itu yang nanganin kan teman-temanku, karena aku nggak bisa. Ada misalkan ya dia ada orang kesurupan nih, aku nggak berani, aku nggak tahu harus diapain, pencet jempolnya, hidungnya, apanya gue nggak ngerti. Kadang kasihan yang dipencet jempolnya itu. Lebih kasihan pencet hidung sih. Bangun-bangun kesakitan. Apa nih jempol gue perih bener gitu. Aku nggak ngerti, jadi yang ngurusin teman-temanku. Jadi kalau ada orang kesurupan, aku cuma pegangin tangannya, kenapa, kamu siapa namanya gitu kan. Lebih tenang ya? Lebih tenang, tapi bego gitu. Kamu siapa namanya misalkan Amanda gitu. Kenapa? Aku mau ke situ, kan orang kesurupan gitu. Aku mau ke situ gitu kan. Ya udah gue ikutin gitu. Teman gue yang bisa pada ngomel-ngomelin, enggak, jangan gitu. Di situ sawah gitu. Gue nggak tahu harus gimana gitu kan. Ya udah akhirnya disuruh duduk. Mereka pada jago loh. Jadi cuman megang pelipisnya gini nih, ditarik terus dikeluarin gitu. Pernah sampai pas dia lagi begini, dikeluarinnya kena kaki gue kira kan nggak bakal berasa ya. Ternyata kayak disabet sarung gitu, pak, sakit banget. Perih dong? Perih banget, sampai berapa menit masih sakit. Jadi itu kayaknya mungkin si setannya itu dikeluarin kena kaki gue kali ya. Nabrak.
Gue nggak percaya tapi gue merasakannya sendiri gitu kan. Nah setelah itu gue masih tetap sholat dan wiritan. Ada satu hal lagi yang gue rasakan, ternyata gue punya kemampuan lain gitu. Jadi kalau ngeliat orang, ternyata yang gue lihat di orang tersebut beda dengan yang orang lain lihat gitu. Contoh nih, gue ngeliat lu nih, oh lu ini hitam gitu, tapi orang-orang ngeliatnya lu putih gitu. Jadi ternyata yang gue lihat auranya. Oh, bukan warna kulit lah ya? Iya, bukan warna kulit. Jadi waktu itu kejadiannya sama teman deket gue, dia tuh putih banget di mata gue. Dan gue selalu bilang, gue seneng liat lu putih banget gitu kan. Teman-teman gue ngeledekin gue, lu jangan ngeledekin dia hitam gitu kan. Lu malah bilang putih, hitam dari mana gitu kan. Dia putih banget loh, cantik gitu. Terus mereka ngetawain gue lah, orang hitam gitu dibilang cantik gitu, dibilang putih gitu. Ketahuannya pas gue lagi ke musola sama dia, habis wudhu kan benerin kerudung. Habis kaca, gue ngeliatin muka gue sendiri. Pas nengok ke kaca yang pantulan mukanya dia nih, anjir hitam banget gitu. Serius? Iya. Oh memang aslinya hitam? Aslinya hitam gitu. Pas gue nengok ke dianya mah putih. Lah, lu putih. Gue nengok ke kaca lagi, anjir hitam banget gitu kan. Tapi berarti dia orang baik ya? Iya, berarti dia orang baik. Habis itu kan gue langsung bilang tuh ke teman gue yang lebih jago lah, lebih bisa. Kok gue ngeliat si itu putih ya, padahal kulitnya hitam gitu. Iya, kalau lu tuh bisa ngeliat yang jiwanya bersih, katanya gitu. Jiwanya bersih maksudnya gimana? Yang nggak suka ngomongin orang gitu kan. Gue inget-inget lah, iya juga teman gue itu hidupnya hidup sendiri aja, nggak ngomongin orang gitu kan. Oh ternyata gitu ya, iya. Nggak banyak dosa lah gitu. Tapi masalahnya adalah gue ngeliat muka sendiri hitam. Ya. Padahal kulit gue putih waktu itu. Iya. Kok hitam gitu, hitam banget lagi. Tapi itu hanya terlihat di kaca gitu ya? Iya, dan kalau di foto mah putih, bukan efek ya. Iya. Di foto mah putih, tapi kok gue ngeliat diri gue sendiri hitam banget ya gitu. Kayaknya gue mulai konsultasinya bukan sama orang-orang yang lebih kedukun atau apa namanya, cuman jago, cuman bisa doang. Tapi gue lebih konsultasinya sama ustadz-ustadz. Nah, gue konsultasi, kata ustadz-ustadz, kamu itu kalau wirid sama sholat gitu, karena Allah, jangan karena biar makin jago. Mama gue juga ngebilangin, gak boleh kamu sholat karena hal kayak gitu, sholatnya karena Allah gitu kan. Udah tuh mulai kelas 1 SMA itu, yang tadinya gue kerudung gak pakai di luar rumah, cuman di sekolah doang, gue mulai pakai kerudung terus setiap hari, tiap keluar dari rumah. Terus gue sholat Bismillah ya Allah karena Allah. Dan itu beda banget rasanya, kayak ada energi yang masuk, beda. Efeknya juga beda lah ya? Efeknya juga beda. Setelah beberapa bulan gue wiritan dan sholat karena Allah gitu kan, bukan karena biar jago, akhirnya gue pas ngaca udah bukan hitam lagi, udah mendingan gitu lah. Udah putih lah, mendingan gitu. Dan masih terus selama SMK itu masih terus ngeliat aura-aura orang itu. Tapi setelah wiritan dan sholat karena Allah itu, ada berbagai macam hal yang tadinya tuh aku bisa lakuin jadi nggak bisa gitu. Jadi yang tadinya nggak bisa jadi bisa, terus dari bisa itu jadi nggak bisa lagi gitu. Ya contohnya kan kayak sebelum sholat dan wirid karena biar jago itu nggak bisa nyembuhin, nggak bisa ngeliat aura, nggak bisa ini itu. Tapi setelah wirid karena biar jago itu jadi bisa. Nah sekarang karena sholat dan wiridnya karena Allah, jadinya udah nggak bisa lihat aura lagi, udah nggak bisa maksudnya apa namanya nyembuhin lagi, udah nggak ngefek sama sekali. Al-Fatihah diginiin nggak ngefek gitu. Nah, sempet kaget juga dong? Sempet kaget juga gitu. Tadinya ada luka karena kecelakaan juga, aku giniin langsung nggak sakit kayak gitu kan. Itu mulai hilang, berangsur-angsur hilang. Yang tadinya bisa ngelihat hal yang tak kasat mata pun jadinya udah nggak bisa. Berarti lu sakti juga gitu ya? Gimana ya, nggak sesakti Ponoris ya. Tapi kalau lu bisa ngelihat berbagai macam itu, ada yang hitam, ada yang putih, ada warna apa lagi berarti kalau aura-aura kayak gitu? Lebih karena ini kan baik atau buruknya, dan kan kalau baik kan identiknya ke putih ya. Jadi cuma 2 warna itu aja. Oh, oke. Okay. Sama ini sih, kalau mereka rajin sholat atau enggak itu kelihatan. Hitam putihnya itu ya? Aura-auranya tuh. Jadi kalau orang baik biasa kan putih doang nih, tapi kalau rajin ibadah putihnya tuh kayak lebih memancar ya, gitu cahayanya kayak gitu. Nggak perlu lah skincare ya? Nggak perlu. Jadi udah
mulai nggak bisa ngelihat yang tak kasat mata, terus tadinya cuma bisa ngerasain, jadi ngerasainnya juga udah mulai nggak bisa. Sekarang udah nggak bisa lagi ngelihat yang kayak gitu, nggak ngerasain lagi. Orang bilang kok di sini merinding ya, aku nggak merinding, merindingnya kalau lagi kebelet aja gitu. Gitu iya. Tapi sampai akhirnya nggak bisa ngelihat lagi tuh gimana caranya? Maksudnya apakah cuma hanya dengan sholat yang lillahi ta'ala gitu? Oh iya benar juga. Ada hal lain. Jadi yang tadi aku bilang aku diikutin banyak setan itu kan terjadi juga sebelum aku sholat karena Allah itu. Nah itu terjadi hal lain juga. Itu pas lagi di ruang tamu nih, di ruang tamu rumahku. Lagi duduk begini, tiba-tiba ada angin kencang banget. Terus gitu. Masuk dalam rumah? Ya masuk dalam rumah, dari dalam rumah keluar rumah gitu. Terus aku nengok begini, ada sosok kayak apa ya, yang auranya hijau tuh mak lampir ya, yang diikat rambutnya ini gini. Iya. Itu dia jalan dengan megahnya gini. Dengan apa? Dengan megahnya, dengan wibawanya brus gitu kan. Aku diem, terus aku merem, udah nggak ada hilang. Ya udahlah, dikirain cuman lewat gitu. Nah besoknya yang biasanya aku tuh kalau di rumah kalau nggak dikuncir semua nih, kalau nggak digerai gitu. Ini tiba-tiba pengen kuncir setengah doang, kayak si mak lampir itu nih itu ya. Dikuncir setengah doang, pas ngeliat ke kaca, auranya hijau gitu kan. Muka gue beda gitu. Kan gue gendut ya, tapi di kaca tuh gue kurus gitu, virus kelihatannya. Langsung gue giniin lagi. Kok serem sih gitu kan. Konsultasi lah lagi sama ustadz. Iya katanya, sebenarnya karena kamu masih bisa ngelihat itu, walaupun kamu udah sholat karena Allah dan wiritan, masih tetap pada suka, karena kan kamu pernah bisa gitu kan. Jadi kamu harus bisa untuk berusaha ngusir mereka. Caranya gimana gitu kan. Aku tuh udah gak mau masuk hal gaib, capek gitu kan. Karena ketika diikutin setan tuh aku cuma duduk gini doang nih. Di waktu kayak dibawa sama mereka, aku kayak melayang di atas kepala aku sendiri, capek gitu. Energiku habis gitu, capek nggak mau lagi gitu. Iya, harus ditutup mata batinnya. Waktunya nggak ada. Apanya? Waktunya. Sibuk kan. Ngeri ya, udah lagi SMA. Ya udah, jadi caranya gini aja kata mereka. Kamu ngomong dalam hati, niatnya ditujukan ke mereka, ke setan-setan yang ngikutin kamu, bilang kalau kamu nggak mau diikutin sama mereka, kamu mau sendiri, kamu mau sama Allah aja, nggak mau diikutin lagi, suruh pergi gitu. Udah itu tiap hari aku ngomong dalam hati, termasuk yang nyilampir itu, lampir ya. Aku terus ngomong, aku nggak mau sama kamu, aku mau sama Allah aja. Terus aja diomongin terus. Lama-lama aku tiap nengok begini, itu sebelum hilang ini ya kemampuanku ya. Pas nengok begini, udah berkurang gitu. Tapi kok masih ada, ngomong lagi lebih kuat lagi gitu. Kelihatan berkurang ya? Iya kelihatan berkurang, karena kan berat juga, dari berat juga berasa, dan dari nengok begini juga kelihatan yang udah nggak ada siapa aja. Undur-undurnya hilang gitu kan, naganya hilang kayak gitu. Hero-heronya pada hilang nih. Iya, terus akhirnya terus-terusan dilakuin kayak gitu, lama-lama udah habis tuh. Tapi kalau ditanya masih ada yang ikutin nggak, masih. Tapi nggak tahu itu siapa. Cuman masih ada gitu. Mungkin yang memang dari yang moyang atau gimana nggak ngerti. Cuman yang ngikutin dari luar udah nggak ada, insya Allah. Iya. Yang penting udah clear gitu ya. Tapi berarti setelah ada udah nggak bisa lagi, pure udah nggak pernah satupun gitu ngerasain apa gitu? Enggak sih. Yang tersisa cuma satu. Yaitu kalau ngeliat orang nih sifatnya kayak gimana, udah itu doang. Jadi kalau ngeliat orang tahu sifatnya tuh begini-begini, begitu-begitu gitu. Tapi untuk konsumsi pribadi ya? Konsumsi pribadi, nggak diinfo ke orang. Iya. Jadi bisa memilih teman deket gitu. Kalau temenan kan sama siapa aja, tapi teman deket sama siapa gitu kan. Sahabat harus pilih-pilih lah. Betul. Harus deket sama siapa. Sorry nih agak belibet karena terlalu banyak. Iya, paham. Karena mungkin udah saking seringnya, bahkan mungkin jadi part ini waktu kapan itu pasti ada. Karena mungkin pasti terlalu banyak kan. Betul. Ya sama kayak yang sebelumnya di cerita yang ada yang indigo juga, itu juga agak kesulitan karena memang ya udah kesehariannya melihat gitu dan ya dimaklumi gitu.
Tapi ada satu cerita lucu, boleh nggak? Boleh. Jadi kakak pertama aku kan bisa ngeliat tuh, lebih jago malah daripada aku kan. Dan kalau dia sampai sekarang masih bisa, beda sama aku. Karena dia nggak yang berusaha ngomong dalam hati lah atau nutup mata batin, nggak. Dia tetap masih bisa sampai sekarang walaupun nggak sejago dulu gitu. Tapi dia pernah cerita dulu, dia sering ketemu sama kuntilanak katanya. Dan kata dia tuh, sebenarnya kuntilanak tuh jelek katanya gitu. Kayak kalau kuntilanak itu suka nutupin mukanya pakai rambut itu karena mereka jelek gitu dia. Aduh, bisa begitu ya. Terus kata kakakku, kalau ketemu setan udah jangan takut gitu. Iya. Mereka tuh takut ketahuan jeleknya gitu. Satu. Kedua juga mereka juga apa namanya? Mereka tuh nampakin diri buat bikin kita takut. Tapi kalau kita nggak takut, mereka yang takut gitu. Jadi kita nggak usah takut. Dan ingat, setan itu kebanyakan berusaha menutupi kejelekannya. Lawak sih. Iya, masuk itu. Tapi setelah udah apa namanya, ada nggak pesan dari Ustadz gitu, harus jalanin ini, jalanin itu, biar nggak kebuka lagi? Iya, ada. Ada ya? Iya, salah satunya itu sholat 5 waktu harus jalan terus. Terus abis itu juga berusaha untuk apa namanya nggak bengong. Terus kalau misalkan mau bengong ya zikiran gitu kan. Mirip-mirip kayak biar orang nggak kesurupan sih. Cuman bedanya kalau ini lebih ke gimana caranya kita pertahanan diri biar nggak yang hal-hal yang nggak seharusnya kita lihat tuh nggak usah kita lihat gitu kan. Karena walaupun orang bilangnya itu kelebihan, sebetulnya itu kekurangan. Karena mengganggu banget ya. Aku kan kalau ngeliat nggak yang langsung semua kelihatan gitu kan. Gimana bayangkan kalau ada orang yang ngeliat langsung semuanya nih, sampai kelihatan sampai ke jin yang paling kecil, gimana dia mau hidup gitu kan? Iya. Jadi cuman dibilangin untuk sholat 5 waktu, terus selalu ngomong dalam hati untuk jangan ada yang ikutin saya gitu. Jadi sampai sekarang masih tetap belajar. Tapi kalau kakak tadi berarti sampai sekarang masih bisa ya? Masih bisa walaupun gak sejago dulu. Kakakku tuh sampai bisa nerawang gini loh. Misalkan nih ada motor hilang atau ada mobil hilang. Mobil nggak mungkin hilang ya? Bisa aja. Dicuri ada banyak juga pencurian mobil. Ya, terus suka ada yang nanya, ini motornya hilang kemana ya? Itu dia bisa terawang di mana hilangnya, daerahnya, siapanya gitu. Cuman dia nggak mau karena itu kan menimbulkan permusuhan. Dia jadi kayak fitnah kan. Iya, nggak ada bukti otentik gitu. Tapi dia bisa sampai segitunya. Berarti ini maksudnya ada kemampuan ini apakah memang sudah ada dari keluarga turun-temurun atau gimana? Nah, kalau aku sendiri kan taunya itu ada kemampuan karena ada ular itu kan. Kalau kakakku itu aku nggak tahu apakah dia juga ternyata mungkin diikutin atau gimana ya. Tapi kalau cerita dari nenek sih katanya ada dari nenek moyang gitu. Cuman nggak tahu juga itu semacam ilmu atau apa. Tapi insya Allah sih nggak yang mengganggu sampai bikin sesuatu atau gimana. Wah, ini emang agak rumit nih kalau bercerita sama orang-orang yang di kota. Mungkin sekarang udah enggak ya? Iya, udah enggak. Tapi ada rasa kangen nggak masuk? Enggak ya? Enggak sama sekali. Aku tuh udah bahagia banget. Orang bilang, di sini auranya nggak enak. Aku orang nggak enak apa, enak adem gini gitu kan. Jadi orang tuh banyak yang bilang, kan orang kalau normalnya emang harusnya bisa ya. Aku sama sekali nggak bisa sekarang. Alhamdulillah. Iya, jadi lebih tenang. Paling kalau ini sugih sendiri lagi di kamar nih, lampu mati, itu di situ ada siapa nih gitu. Padahal nggak ada apa-apa. Jadi lebih sugih sendiri sugih sendiri. Mungkin ya belum tentu ada gitu. Iya, jadi gitu. Lebih kepikirannya aja yang mengganggu sendiri gitu. Jadi, tapi aku mau pesen dikit sih sama teman-teman yang nonton. Oke. Ya, mungkin teman-teman di sini ada yang merasakan seperti aku dulu ya, ya kayak bisa ngeliat hal yang tak kasat mata, mendengar, terus bisa nyembuhin segala macem. Dan mungkin terganggu dengan hal itu atau pengen terbebas gitu, karena mungkin diikutin setan lah atau apa. Coba dalam hati juga dipraktekkan yang aku praktekkan kemarin ya. Untuk kalau aku nggak mau kamu ikutin, gitu. Aku mau sama Allah aja. Tolong jangan ikutin saya. Gitu. Terus aja omong dalam hati. Itu ngaruh banget soalnya. Walaupun butuh waktu lama. Cuma itu kan keyakinan dari diri sendiri kan, itu kan benteng juga kan. Iya. Akhirnya itulah yang akhirnya mementalkan mereka semua itu. Betul. Nah sebenarnya nggak langsung pergi juga, mereka pasti ada nggak mau orang mau ngikutin lu gitu kan.
orang gua nggak mau diputus mau apa gitu. Cuman makin hari kan keyakinan itu disebut terus, disebut terus, akhirnya keyakinan itu makin kuat ya. Betul. Akhirnya udah perang hilang udah tuh. Jadi penting juga kepercayaan diri, apalagi mensuges diri sendiri ya. Mungkin ada nggak nih Kak, selain yang tadi Kakak udah sampaikan, ada pesan apa lagi nih yang bisa disampaikan ke teman-teman dari malam? Walaupun kelihatannya asik dan kelihatannya tuh wah banget ketika ada orang yang bisa melihat hal yang tak kasat mata ataupun mendengar hal yang tak seharusnya didengar, tapi itu bukan kodratnya manusia gitu. Maksudnya sebagai manusia tuh sempurnanya gitu. Kita nggak ngelihat yang tak kasat mata, namanya nggak kasat mata yang seharusnya kita lihat gitu kan. Jadi andai kata memang teman-teman ada yang dalam kondisi seperti itu, aku sih lebih menyarankan untuk berusaha untuk menyembuhkan. Jangan dilarut-larut, dibiarin ada dalam diri gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman udah berusaha menyembuhkan semaksimal mungkin dan nggak bisa, ya udah mungkin memang itu suatu hadiah atau ujian dari Allah gitu kan. Bersabar aja, tetap dekat sama Allah, tetap berdoa gitu. Biar dijaga sama Allah. Karena agak ini loh, kalau misalkan kita bisa ngelihat sama mereka kan jadinya bisa komunikasi. Itu yang dihindari sebenarnya. Dan itu sebenarnya agak riskan karena kita nggak tahu kan percakapannya nanti seperti apa atau mereka nanti minta apa gitu kan. Kan dulu pernah juga sih. Ada yang minta? Ada yang minta kayak gitu-gitu. Jadi udahlah gue males komunikasi sama lu gitu kan. Lu mintanya aneh-aneh gitu kan. Kayak yang waktu ketika dia minta sesuatu ada something in return gitu ya. Iya, kayak gitu. Maksudnya ada sesuatu yang akan nanti dikasih ke lu gitu. Iya, yang kayak gitu, tapi mintanya kan mereka hal yang nggak normal. Yang kita tuh sulit untuk memberikan, kayak misalkan minta darah lah atau apalah gitu kan. Ribet. Agak serem ya. Kalau kayak yang cewek kerudung itu yang ikutin aku dulu itu kan minta diajarin ngaji doang. Itu mah masih mending ya. Walaupun kita nggak bisa ngaji, nggak bisa jago-jago banget ngaji gitu kan. Masih mending gue jadi ikutan ngaji. Kalau minta sajen gue mau ngasih apaan gitu kan. Mending nggak usah, lu pergi aja gitu kan. Emang kalau kita kumpulin nih orang-orang yang indigo pasti ya kurang lebih ya kesehariannya itulah yang mereka lihat ya. Tapi mungkin ada juga yang dia nyaman dengan itu ya. Ada aja ya. Nyaman dengan apa namanya kelebihan itu. Betul. Ada juga yang mereka akrab dengan teman goibnya ya kan. Oh iya sampai dicerita sebelumnya ya. Tapi kan dia juga, saya yakin pasti dia juga milih-milih teman goibnya yang kayak gimana gitu kan. Nggak mungkin nemenin teman goib yang jelek gitu. Gitu. Kalau yang cerita sebelumnya kan apa namanya teman goib itu kayak masih umur 10 tahun ke bawah, ya kan? Kecil. Rata-rata teman goib katanya lucu-lucu lah gitu. Ya tetep aja mau lucu juga. Oke. Dan sebenarnya masih banyak lagi hal-hal yang belum aku ceritakan dan mungkin gak akan pernah aku ceritakan karena berbahaya. Iya. Jadi kita cuma bisa cerita sampai segitu aja. Better ini aja cukup. Jadi mungkin kalau pengen tahu yang nggak ditayangin di sini, yang nggak diceritain, mungkin bisa langsung aja tanya langsung. Aduh. Nomornya 08. Aduh. Emang nggak ada habisnya nih sama orang-orang yang bisa berinteraksi sama makhluk-makhluk. Juga ngebanggain gue bisa, waktu dulu gue bisa ngelihat sih, gue ngebanggainnya gue bisa menyembunyikan itu dari lu 6 tahun. Iya loh, gue yakin juga teman-teman mungkin nanti teman-teman yang pernah bareng-bareng nih setelah lihat video ini mungkin baru pada tahu ya. Lu yang sekampus sama kita ya. Iya, sekampus sama kita. Tapi mungkin kalau teman-teman SMP ku langsung inget, ini kan Mama Loren gitu. Nanti di thumbnailnya tulis aja Mama Loren gitu ya. Aduh, luar biasa nih Mama Loren satu ini. Yang diplesetinnya Mama Loreng. Mama Loreng. Bajunya Loreng om. Oh, enggak sih ya. Oke. Sebelumnya terima kasih banyak nih Kak Kartika udah nyempetin waktu hadir ke studio Dering Malam. Udah mau bercerita, semoga segala pekerjaannya, urusannya, dimudahkan. Jodohnya dimudahkan. Ya. Sekedar informasi saya masih single ya. Gak apa-apa, nanti bisa
Ntar kan ada Instagram itu di awal video, ntar lu tinggal tarik ke belakang aja, dan situ di Instagramnya langsung dibales. Oke, itu aja ya. Terima kasih banyak Kak Kartika udah mampir ke studio Dream Malam. Sebenarnya gue mau ingetin lagi sekali lagi sama teman-teman yang pengen cerita juga kayak Kak Kartika di sini, teman-teman bisa langsung aja hubungi kita di Instagram kita @dreammalam_ atau kirim ke email kita, nanti emailnya gue taruh di kolom deskripsi. Jangan lupa untuk dukung channel kita terus dengan cara subscribe, like, comment, and share. Bunyiin juga loncengnya. Oke, gua Raffi dari Dream Malam dan juga Kartika pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.